Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbighfir warham anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini akan melanjutkan bacaan kita kitab akhlak, yaitu kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di pasal yang ketiga. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Pasal yang ketiga atau bab yang ketiga dalam kitab Akhlaq lil Banin. Al waladul waqihu, seorang anak yang tidak beradab. Al waladul waqihu, seorang anak yang tidak beradab. Al waladul waqihu, seorang anak yang tidak beradab itu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Seorang anak yang tidak beradab itu la yata'addabu, dia tidak beradab ma'a walidayhi, bersama kedua orang tuanya, wa asatidatihi, dan juga ketika bersama gurunya. Jadi orang tuanya nyuruh apaan dia nggak mau kerjain, atau orang tuanya nyuruh A dia kerjain B, gurunya nyuruh C dikerjain D. Nah, itu maka salah satu contoh yang tidak beradab, yang nggak bagus. Itu la yata'addabu ma'awalidayhi wa asatidatihi, tidak menjaga nama baik kedua orang tuanya ataupun tidak menjaga nama baik guru-gurunya. Yang selanjutnya wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dia juga tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Ya, kita punya saudara yang lebih tua, kita punya abang, ya kan, yang lebih tua dari kita, maka kita hormatin mereka. Kalau anak yang adabnya jelek, maka dia hormatin tuh, masa bodoh amat gitu ya sama saudaranya, nggak dihormatin. Wala yarhamu man asghar minhu, wala yarhamu man asghar minhu, dia juga tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda. Kan, sama anak kecil, sama adiknya dia kagak sayang, kan gitu. Man la yarham la yurham. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man la yarham la yurham, siapa orang yang tidak memberikan kasih sayang maka tidak akan diberikan kasih sayang. Ya, maka kita harus saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contoh anak yang enggak beradab, seseorang yang tidak beradab, akal adabnya atau perbuatannya adalah wa yakdzibu idza takallama, dia selalu berdusta apabila berbicara. Jadi kalau ngomong bohong terus, ya kan, repot. Kalau dia bicara dusta terus, kalau dia nyebarin sesuatu yang hoax terus, ya, yang tidak benar gitu. Padahal Nabi udah ingetin kita, iyyakum wal kadzib, hati-hatilah, waspadalah diri kalian akan perbuatan dusta, waspadalah akan diri kalian akan perbuatan hoax, waspadalah diri kalian akan perbuatan bohong. Kenapa begitu? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan, kebohongan, sesuatu yang dusta, sesuatu yang tidak benar itu akan mengarahkan seseorang kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kata baginda Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya kedurhakaan itu akan mengantarkan kepada seorang pemiliknya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba wa na'udzubillahi min dzalik, dan seseorang akan terus berdusta, seseorang bakal terus bohong sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau orang udah sekali bohong, kebohongan tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan. Makanya orang kalau udah kebiasaan sekali bohong maka bakal bohong terus. Kita semoga bertobat kepada Allah. Jangan bohong, kita jangan jadi orang yang suka bohong. Bahaya, na'udzubillah. Ancamannya bisa masuk nerakanya Allah. Wa yarfa'u sautahu idza duhika. Wa yarfa'u, dia senantiasa mengangkat suaranya kencang-kencang idza duhika, kalau ketawa. Wa yuhibbu syatma, dia suka mencaci maki. Agama kita melarang caci maki. Gak boleh kita mencaci maki orang,
merendahkan orang, ya. Takabur nggak boleh. Disebutkan man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, Allah akan angkat. Wa man takabbara, siapa orang yang sombong, salah satu bentuk kesombongan tuh caci maki orang, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar. Wada'ahu Allah, Allah akan rendahkan dia. Apalagi wal kalamal qabih. Ini enggak, dia juga suka berkata-kata yang jelek. Nah, ini anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, orang-orang sekarang ini udah macam-macam kata-kata jeleknya, ya enggak? Macam-macam lah, yang binatang, yang diplesetin-plesetin, waduh. Yang menjurus ke arah yang baik nih harus kita harus ngeh nih hal-hal yang kayak gini nih, kan. Jangan sampai dibiasain mulut kita mengucapkan hal-hal yang jelek, perkataan-perkataan yang jelek. Maka Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lihat sesuatu yang bagus, masya Allah, dapat nikmat, alhamdulillah. Kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, melihat sesuatu yang agak aneh, kok subhanallah. Ya kan, ketemu orang ngucapin salam, assalamualaikum. Pengen makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillah. Mau belajar, baca bismillah. Mau kerja, baca bismillah. Minimal bismillah, kita ingat Allah agar kita mendapatkan keberkahan dan disertai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi contoh anak yang beradab, dia suka juga wal mukhasamah, suka berkelahi, suka ribut, ya kan, tawuran, ya. Itu kan menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Orang lain itu bukan berarti musuh. Di tawuran itu kan teman-temannya juga. Orang kalau tawuran kan teman-teman juga. Tapi menzalimi orang tua juga, mencemarkan nama baik orang tua. Ya enggak, dosa enggak? Dosa. Hati-hati ya. Nauzubillah min, kita jaga akhlak kita. Kita jaga adab kita. Wa yastahzi'u bi ghairihi, ya, suka mengolok-olok dengan yang lain tadi tuh. Wa yatakabbaru alaihi, sombong. Dengan sebabnya sombong, merasa tinggi. Enggak boleh kita sombong. Karena sejatinya harta yang kita punya, ilmu yang kita punya, jabatan yang kita punya, sekarang semuanya yang kita punya itu adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit yang ada di langitnya Allah, apa yang ada di bumi, semua yang ada di alam semesta, dunia sampai akhirat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya harta, ia berbagi dengan harta, bersedekah dengan harta, berinfak dengan harta. Punya ilmu, ya berbagi ilmunya, ya. Punya jabatan, gunakan jabatannya sebaik-baiknya sebagai tangga menuju ridha Allah, sebagai tangga mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi contoh adab yang tidak baik? Wala yastahi an ya'mala qabihan, dan dia enggak malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nih ya, wala yastahi, dia tidak malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya enggak? Nauzubillah, pacaran di pinggir jalan. Di pacaran yang udah jelek, dosa di pinggir jalan lagi. Ngajarin yang lain tuh, kalau ada orang lihat begitu kemudian dia kepengen pacaran juga gara-gara lihat itu orang pacaran di pinggir jalan, itu bisa jadi dosa juga buat dia tuh. Ngajarin keburukan, maka akan dapat keburukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Apalagi wala yasma'un nasihah. Nih udah parah lagi nih. Wala yasma'un nasihah, dia tidak mau mendengar nasihat. Diingetin, ini jangan dikerjain. Ya kan, kamu perempuan, tutup aurat kamu, ya kan? Kamu laki-laki, ya kan? Jaga juga akhlaknya, jaga adabnya. Kamu yang perempuan juga sama semuanya. Kita semua senantiasa terus berusaha di dunia ini untuk menjadi hamba Allah yang berakhlak, hamba Allah yang baik. Yang laki-laki kita berusaha jadi hamba Allah yang soleh, yang perempuan berusaha jadi hamba Allah yang solehah, yang udah jadi ibu berusaha jadi ibu yang solehah untuk suaminya, yang solehah untuk anak-anaknya, ya kan? Yang suami berusaha menjadi suami yang soleh, jadi pemimpin keluarga yang soleh untuk istrinya, pemimpin keluarga yang soleh untuk anak-anaknya, sehingga terbentuk tuh keluarga. Maka dimulai dari diri kita dulu. Diri kita dimulai, kita punya keluarga, dari keluarga kita mulai jadi orang yang soleh dan solehah, sehingga si satu keluarga soleh-solehah. Keluarga berikutnya di keluarga yang sana bikin soleh-solehah. Wah, semuanya keluarga soleh-soleh, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah, hidup dengan penuh kenyamanan, ketenangan, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga di akhir selalu berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua
anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlak, keluarga kita semua, keluarga orang tua kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Allah kuatkan iman dan Islam kita dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.